Halo Sobat Fisika, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan TKA berdasarkan kisi-kisi TKA Fisika tahun 2025. Nah, ini berkenaan dengan suhu dan kalor ya. Terutama yang kita bahas adalah mengenai asas Black dan rambatan kalor. Nomor 1, air dingin yang bermassa 800 gram dan bersuhu 10 derajat Celcius diletakkan dalam wadah yang kapasitasnya dapat diabaikan. Kemudian air panas yang sedang mendidih dan bermassa 200 gram dituangkan dalam wadah tersebut. Setelah terjadi keadaan setimbang termal, suhu campurannya sebesar berapa? Oke, ini masalah yang berkaitan dengan asas Black. Jadi kita buat dulu diagram kalornya. Air panas yang suhunya 100 derajat Celcius di atas karena mendidih ya ini ya. Kemudian air dingin saya letakkan di bawah. Air panas ini pasti akan melepaskan kalor, misalnya yang dilepas itu Q2, sedangkan air dingin akan menyerap kalor, misalnya yang diserap itu Q1. Nah, sampai mencapai suatu keadaan setimbang termal, suhu akhirnya adalah TA atau suhu campurannya TA. Oke, menurut azas Black, kalor yang diserap itu harus sama dengan yang dilepas. Jadi yang diserap oleh zat 1, air dingin, itu adalah Mc delta T, karena ini ada kenaikan suhu, maka rumusnya Mc delta T. Atau ada perubahan suhu ya. Kalau lepasnya juga Mc delta T karena di sini hanya suhu yang berubah. Nah, massa air dinginnya diketahui ini 800 saya masukkan, sedangkan kalor jenisnya C aja karena sama-sama air, C-nya tentu sama, 1 kal per gram derajat Celcius. Tidak usah diganti bilangan, biarkan C aja ya. Nah, sedangkan delta T adalah TA dikurangi dengan 10 derajat. Jadi suhu yang besar dikurangi yang kecil, jangan sampai delta T-nya negatif ya. Sedangkan massa air panasnya 200, kalau jenisnya C, delta T-nya adalah 100 dikurangi TA. Yang tinggi kurangi yang rendah ya, jangan dibalik. Nah, sekarang perhatikan C-nya ini bisa saya coret, 800 per 200 itu adalah 4 ya. Terus kemudian saya kalikan ke dalam 4TA min 40. 100 min TA berarti 5 TA sama dengan 140, berarti TA-nya mendapat hasil 28 derajat Celcius. Itulah suhu akhir campurannya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Sebenarnya kita bisa mengerjakan soal nomor 1 itu dengan sangat cepat. Nah, ini dari Track the Master ini ya. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ini tanpa ada perubahan wujud kan. Cuma ada kenaikan suhu aja. Suhu akhir itu bisa ditulis seperti ini. Bisa dirumuskan seperti ini. TA sama dengan sigma MCT per sigma MC. Tapi C-nya ini sama-sama air. Jadi dicoret aja C-nya. Tinggal sigma MT per sigma M. Jadi ini jumlah perkalian massa dengan suhu dibagi dengan jumlah massa. Jadi kalau begitu 800 dikalikan 10. 200 dikalikan dengan berapa tuh? 100 karena mendidih tadi ya. Airnya mendidih yang 200 gram itu. Kemudian masanya dijumlah 800 per 200. Saya coret ini 1000. Dicoret itu 1 ya. Ini 1000 juga dicoret. Berarti tinggal 20 tambah 8, 28 derajat Celcius. Jadi memang benar jawabannya adalah A. Nah, syarat supaya kita bisa menggunakan rumus ini adalah tanpa ada perubahan wujud. Nomor 2, es, masanya 2 kg yang bersuhu min 5 derajat Celcius dicampur air, masanya 1,8 kg yang bersuhu 90 derajat Celcius dalam suatu bejana yang kapasitas kalornya dapat diabaikan. Jika massa jenis air 1 kal per gram derajat Celcius, kalor jenis es juga tahu, kalau lebur es tahu, maka pada keadaan akhir atau keadaan kesetimbangan, apakah es melebur semua atau sebagian es saja yang melebur dan suhu akhirnya berapa? Itu sangat mudah. Kita cek dengan diagram kalor. Air yang suhunya lebih tinggi kita letakkan di atas, sedangkan es yang suhunya lebih dingin kita letakkan di bawah. Es nanti menyerap kalor dari air ya. Nah, tidak langsung melebur karena suhunya di bawah 0. Jadi naik dulu sampai suhunya 0 derajat Celcius baru melebur gitu. Nah, air yang melepas kalor, kita asumsikan dia turun suhunya sampai 0 derajat Celcius gitu ya. Jadi kita asumsikan seperti itu. Sekarang kita hitung berapa kalor yang dilepas air hingga suhunya 0 derajat Celcius. Pakai Mc delta T karena terjadi perubahan suhu. Jadi kalau kita lihat massa air di sini adalah 1800 ya, gram, saya jadikan gram. C air itu 1, delta T-nya 90 kurangi 0. Nah, ini hasilnya adalah 162.000 kal. Oke, itu kalor yang dilepas air. Dalam saat yang bersamaan, maka es itu akan menyerap kalor, yaitu untuk menaikkan suhu Q1, rumusnya Mc delta T. Ini bisa dibaca mecat, macet, atau mecodot ya. Jadi M-nya 2000, C-nya setengah.
kalau jenis S ya, delta T-nya yaitu 0 kurangi min 5 ya. 0 kurangi min 5 ya 5 nanti. Jadi kalau begitu ini hasilnya berapa? Berarti ini hasilnya adalah 5000 kal. Nah, berarti kalornya masih sisa. Yang dilepas air tadi kan segini banyak ya. Jadi kalau begitu S ini bisa melebur. Kalau melebur seluruhnya, misalkan ini melebur seluruhnya ya, maka masanya S itu 2000 gram kalikan, kalau lebur S 80 hasilnya 160.000 kal. Ini kalau kita jumlahkan, ini 165.000 kal. Ternyata apa? Kalor yang dilepas air itu lebih kecil daripada Q1 plus Q2. Ya kan? Nah, kalau lebih kecil itu apa artinya? Berarti S-nya tidak melebur seluruhnya. Kalau melebur seluruhnya kan butuh 165.000 kal. Padahal yang dilepas air cuma 162.000 kal. Jadi kalornya tidak cukup untuk melebur es seluruhnya menjadi air. Jadi es hanya melebur sebagian dengan suhu akhir tentu saja 0 derajat Celcius. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3, sebuah bejana kaca yang memiliki koefisien muai panjang 3 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius diisi penuh dengan raksa yang memiliki koefisien muai ruang diketahui pada suhu 30 derajat Celcius sebanyak 1 liter. Bila kemudian bejana dipanaskan hingga suhunya menjadi 50 derajat Celcius, volume raksa yang tumpah. Bisa Anda bayangkan ya, jadi di sini ada gelas kaca, diisi raksa, kemudian dipanaskan. Kalau dipanaskan, nah nanti raksanya lebih cepat memuai daripada kacanya, sehingga raksa itu bisa tumpah. Nah, kalau kita lihat volume keadaan akhir pada suhu akhir dari kaca, VTK, itu adalah sama dengan VO 1 plus gamma K kali delta T. Sedangkan untuk raksa VTR ya, maksudnya volume raksa pada suhu akhir ya, itu adalah VO dalam kurung 1 plus gamma raksa kali delta T. Nah, kalau raksa yang tumpah ya gampang aja, VT raksa dikurangi VT kaca. Nah, oke, VT raksanya tadi kan ini ya, VT kacanya itu, kemudian saya kurangkan, nanti hasilnya ini VO dalam kurung gamma raksa dikurangi gamma kaca kali delta T. Jadi ini selisih gamanya ya, gamma itu koefisien muai ruang. Nah, kalau begitu kita uraikan aja gamma kaca, karena ini alfanya yang diketahui, koefisien muai panjang yang diketahui, kalikan 3 untuk menjadi koefisien muai ruang atau volume. Jadi 3 kali alfa kaca, gamma kaca. Oke, sekarang kita masukkan VO-nya 1 liter. Gamma raksa itu ini ya, sedangkan alfa kaca saya masukkan di sini, delta T-nya 50 kurangi 30. Nah, ini kalau saya hitung, ini kan 54 kurangi 9, 45 kali 10 pangkat min 5, ini 20, saya kalikan, dapatnya 9 kali 10 pangkat min 3 liter. Nah, ini sama aja dengan 9 cm kubik atau 9 cc. Itulah air raksa yang tumpah. Jadi jawabannya A ya. Nomor 4, dua logam campuran A dan B yang berukuran sama disambung seperti tampak pada gambar. Luas penampang lintang masing-masing logam 10 cm kuadrat. Konduktivitas termal logam A dan B masing-masing diketahui. Suhu pada salah satu ujung logam A 90 derajat Celcius, sedangkan pada ujung logam B 0 derajat Celcius. Suhu sambungannya sebesar berapa? Oke, kita jawab ya. Kalau ujung kiri itu lebih besar suhunya daripada yang kanan, tentu saja aliran kalor dari kiri ke kanan. Jadi dari logam A ke B. Panjangnya logamnya ini sama, kalau A L, B juga L. Luas penampangnya sama juga sih ya. Nah, terus kemudian perhatikan baik-baik, kalau ujung kiri dijaga tetap suhunya 90 derajat Celcius, ujung kanan juga dijaga tetap 0 derajat Celcius, terjadi setimbang termal di situ, maka akan berlaku bahwa laju rambatan kalor di logam A dengan B itu pasti sama. Jadi HA sama dengan HB. Nah, HA itu rumusnya adalah KA kali A kali delta TA per L, sedangkan HB KB kali A kali delta TB per L. A itu luas penampang logam, L panjangnya, delta T, selisih suhu ujung-ujungnya, kalau KA tadi adalah konduktivitas termal logam A, sedangkan KB untuk B ya. Oke, perhatikan sekarang saya masukkan KA-nya di situ adalah 40, A-nya saya biarkan aja. Delta TA selisih ujung-ujung logam A 90 derajat dikurangi suhu sambungannya. Jadi 90 derajat dikurangi TS ya, jangan dibalik. Yang lebih tinggi dikurangi yang lebih rendah. Jadi 90 min TS dibagi L. Nah, kemudian KB-nya kan 80, hanya biarkan delta TB ya TS kurangi 0 karena TS lebih besar daripada 0. Nah, L-nya sama ya, dibagi L semua.
Jadi kalau begitu ini bisa saya coret A-nya, sedangkan L-nya juga bisa saya coret. Akhirnya kita coba lihat, dicoret itu artinya 1 ya, dicoret itu artinya 1. Nah sekarang 80 kalau saya bagi 40 kan 2 ya, 80 bagi 42, 90 min TS yang ruas kiri, nah ruas kanannya jadi 2 TS. Berarti kalau begitu 90 sama dengan 3 TS, berarti TS-nya 30 derajat Celcius. Jadi kalau begitu jawaban B yang benar. Nah nomor 4 ini juga bisa kita kerjakan dengan cara cepat, dengan cara The Master. Coba lihat ya. Kalau L dan A-nya itu sama, panjang dan luas penampang dari logamnya sama, kita bisa pakai rumus cepat ini. TS, sambungan itu sigma KT per sigma K. Jadi kita kalikan aja KT dijumlah, dibagi dengan jumlah K-nya. Jadi kalau begitu ini logamnya di sini kan K-nya 40 tadi, 40 kali 90, yang ini 80 kali 0 gitu. Kemudian dibagi jumlah K-nya adalah 40 tambah 80. Jadi hasilnya di sini adalah 3600 dibagi 120, hasilnya adalah 30 derajat Celcius. Memang benar jawabannya B ya. Sekali lagi syaratnya tadi apa? Syaratnya luas penampang dan panjang logamnya itu sama. Boleh pakai rumus cepat ini, tapi kalau tidak sama ya kembali lagi ke rumus aslinya. Nomor 5, dua batang logam identik dilas pada ujung-ujungnya seperti pada gambar 1. Melalui batang tersebut mengalir kalor sebanyak 120 Joule dalam waktu 2 menit. Waktu yang dibutuhkan untuk kalor sebanyak 120 Joule untuk mengalir melalui batang tersebut jika dilas seperti gambar 2 adalah berapa detik? Oke, kita jawab ya. Nah, ini umpamakan panjang logam yang disambung itu L ya masing-masing. Berarti kalau begitu, kalau disambung seperti ini, panjang totalnya 2L. Nah, kemudian yang ini kemudian dipasang secara paralel gini. Kalau ini anggap aja seri, macamnya ini paralel gitu ya. Jadi ini L gitu. Jadi panjangnya memendek separuhnya. Ini awalnya luas penampangnya A ya. Ini gambarnya 2 dimensi. Tidak saya gambar 3 dimensi. Ini Anda bisa bayangkan ini balok, berupa balok gitu ya. Kemudian di sini ini A berarti nanti kalau disusun seperti ini luas penampangnya jadi 2A begitu. Oke, nah sekarang kita pakai rumus ini untuk mencari rambatan kalornya. Laju rambatan kalor itu adalah Q per T sama dengan KA delta T per L. Nah kalau begitu Q per T-nya itu ini, kemudian T-nya itu bisa saya tulis Q kali L dibagi dengan KA kali delta T. Ini perkalian silang biasa aja. Kemudian T ini berarti sebanding dengan L per A. Perhatikan di sini kalor yang merambat sama ya. Nah, K-nya sama, jenis logamnya sama. Nah, A-nya yang berbeda, nanti delta T-nya, selisih susunya sama ini. Jadi kalau begitu kita melakukan perbandingan T2 banding T1 berarti L2 banding L1 dikali A1 banding A2. Nah, ini terhadap AT-nya terbalik ini ya. Jadi makanya A1 di atas, A2 di bawah. T2 per T1 120 detik karena ini 2 menit ya. 2 menit ini saya ubah jadi detik, 120 detik. Nah, L2 di sini L, ya kan? Sedangkan L1 kan 2L itu. Nah, A1 berapa? Ini A. Sedangkan yang A2 itu karena ditumpuk seperti ini berarti 2A. Oke? Jadi kalau begitu nih kita bisa coret L-nya, A-nya juga bisa kita coret. Ini berarti seperempat kali 120. Berarti hasilnya 30 skon. Nah, jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah C. Music is very easy and fun. Semoga bermanfaat.